Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Fatma Hajar Islamiyah di channel Fatma Hajar. Bagaimana kabar sahabat semuanya di Ahad ini? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa bersemangat dalam menghadapi hal-hal yang ada di hadapan kita, menghadapi tantangan-tantangan baru tentunya dengan semangat yang baru. Nah, jangan lupa sahabat untuk senantiasa bersabar dan bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita, karena itu adalah hal yang terbaik bagi kita dan insya Allah ada hikmahnya. Nah sahabat, seringkali kan kita menjumpai seseorang merasa tidak percaya diri tentang bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana ukuran tubuhnya, atau tentang bagaimana tubuhnya jika dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu sekali kita sadari, terutama dari dalam diri kita sendiri. Ada dua posisi yang mungkin terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah kita sebagai orang yang merasa diri kita ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Yang kedua, kita sebagai seorang yang melihat ada pada bagian tubuh orang lain yang boleh jadi itu tidak sesuai dengan perspektif kita. Itu silahkan dicukupkan ya. Kenapa? Karena kita harus saling menghargai untuk itu. Nah, sebelum kita bisa menghargai orang lain, maka kita harus juga menghargai diri kita sendiri. Menghargai bentuk tubuh kita, menghargai apa yang Allah karuniakan dalam diri kita. Sehingga ketika nanti kita melihat bagaimana perbedaan-perbedaan atau bagaimana keanekaragaman bentuk tubuh yang dimiliki oleh manusia atau orang-orang yang lainnya, kita tidak lagi terheran-heran dan kemudian cenderung ingin mengomentari. Ya, kalau komentar itu baik dan meningkatkan motivasi seseorang. Jika komentar itu malah menurunkan rasa percaya diri orang lain, apakah kita mau bertanggung jawab? Nah sahabat, ada beberapa tips bagaimana cara kita menerima dan menghargai tubuh kita sebagai pemberian Allah. Nah, ini adalah cara untuk kita bisa bersyukur tentang apa yang Allah berikan kepada kita, terutama secara fisik dalam bentuk tubuh kita, dalam diri kita atau dalam tubuh kita. Ini adalah tips yang diberikan atau di-sharingkan oleh BKKBN Jawa Timur ya, yang kemudian Fatma tertarik untuk sharing tentang ini sehingga ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Nah, yang pertama adalah berlatih untuk bersyukur dan fokus pada kelebihan yang kita miliki. Bersyukur itu adalah hal yang sangat menyenangkan, karena jika kita mampu bersyukur atas apa yang kita miliki dan kita bisa fokus terhadap apa kebaikan dan juga kelebihan yang ada pada diri kita, maka itu akan sangat menyenangkan sekali, karena kita tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran negatif atau underestimate yang kita ciptakan sendiri untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana tuh jika kita sendiri tidak lagi percaya akan diri kita, bagaimana dengan orang lain? Nah, maka kita harus percaya diri dan bersyukur atas apa yang Allah berikan pada diri kita, dan yakin insya Allah Allah telah memberikan yang namanya potensi dan juga kelebihan pada diri seseorang itu secara khusus. Jadi jangan sampai kita fokus pada kekurangan kita akibat orang lain pada bab tersebut mereka memiliki kelebihan. Tentu itu sangat disayangkan jika kita memiliki pikiran-pikiran seperti itu. Nah, yang kedua, kita ubah pola pikir tentang diri kita. Kita harus memahami dengan betul bahwa kekurangan adalah keniscayaan bagi makhluk. Nah, manusia ini juga makhluk ya. Jadi ketika kita memiliki kekurangan, kita nggak apa-apa gitu loh, karena memang manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang keduanya ada hikmah di baliknya. Boleh jadi ketika kita memiliki sebuah kekurangan, tetapi ketika kita bersyukur akan itu, menyadari itu, kemudian kita bisa meng-up potensi kita yang lebih bisa kita fokuskan daripada kita berlarut dalam kekurangan yang kita miliki. Jadi kita mengubah pola pikir tentang diri yang ideal itu tidak ditentukan oleh orang lain. Kita harus punya patokan tersendiri tentang bagaimana diri saya, tentang bagaimana sih yang saya ingin lakukan dalam diri saya, tapi kita harus tahu juga dasarnya gitu loh. Ketika kita ngapain sih cuek-cuek aja dengan penampilan dan lain sebagainya, tentu itu juga tidak benar gitu ya, karena memang kerapian, kebersihan dan keindahan itu adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita berusaha untuk cuek tentang komentar orang lain tentang diri kita, itu juga bukan hal yang tepat ketika kita
tidak mau menerima nasihat kalau konteksnya seperti itu ya. Jadi kita mengubah pola pikir tentang diri kita yang memiliki potensi, dan tentang diri kita yang kita memiliki hak untuk mengarahkannya kemana. Kita boleh memilih untuk berpakaian, tetapi tetap harus didasarkan atas syariat yang benar ya. Untuk perempuan menutup aurat, laki-laki pun demikian menutup aurat. Dan kita tahu tempat ketika memakai pakaian atau perhiasan dalam diri kita atau pada diri kita, sehingga kita bisa memberikan penghargaan pada diri kita, seperti itu. Nah, yang kedua, menyadari dan menerima kekurangan. Ini relate ya, atau terkait dengan poin kedua tadi. Yang ketiga adalah menyadari dan menerima kekurangan. Menerima kekurangan itu bukan bodoh amat ya. Jadi menerima kekurangan itu kita sadar dan tidak berlarut pada kekurangan itu, tetapi memahami ketika kita ini sebenarnya nggak apa-apa punya kekurangan, karena memang orang lain pun demikian ada kekurangan. Tapi coba kita lihat ketika orang lain itu, bukan membandingkan ya, tetapi ini mungkin kita lebih ke berpikir positif aja tentang apapun yang kita lihat. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan potensi diri kita, kenapa kita harus berlarut pada kekurangan kita gitu? Karena zaman ini kan semakin maju ya. Kalau kita hanya berfokus pada kekurangan tanpa mau perbaikan, mau memaksimalkan potensi, eksplorasi, maka kita juga akan yang tertinggal. Dan yang rugi siapa? Of course ourselves. Jadi tentu diri kita sendiri gitu loh, bukan orang lain. Nah, yang keempat, kita menciptakan inner support ya, inner support sebelum atau untuk melawan inner bully. Kadang-kadang kita ini ketika melihat orang lain mengatakan, itu kurang ini deh, terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, orang lain memiliki persepsi tersebut atau menyampaikan komentar-komentar tersebut kepada kita. Kemudian kita bawa tuh ke alam bawah sadar kita teringat selalu tentang perspektif orang lain tentang tubuh kita. Kemudian kita malah membawa itu jauh gitu. Kita terus teringat, loh kok aku begini ya, kok aku begitu ya, kenapa tubuhku terlalu gemuk, terlalu kurus dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu silakan mari kita ciptakan inner support. Jadi sebelum kita mengharapkan dukungan dari orang lain, maka kita harus mendukung diri kita sendiri untuk bisa lebih berkembang up gitu ya, lebih berkembang tentang potensinya, tentang bagaimana kita menghargai diri kita, mempersilahkan diri kita untuk berkreasi tentang dirinya. Jadi misalnya nih, kita merasa cukup dengan satu porsi berpakaian tertentu, misalnya saya bergamis atau berjilbab dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah nyaman dengan itu, asalkan itu sesuai syariat, maka kita tidak perlu turut membuli diri kita ketika ada orang lain yang mengatakan misalnya, kamu kok seperti orang tua sih pakai gamis dan lain sebagainya. Itu tidak perlu seperti itu ya. Jadi kita support aja diri kita. Oh, nggak apa-apa dong, kan ini syariat Islam dan aku pun merasa nyaman dengan ini, merasa ada identitas diri, merasa terlindungi. Nah, seperti itu. Jadi kita menciptakan inner support dalam diri kita. Karena sebelum kita mengharapkan atau bukan mengharapkan ya, sebelum kita berperspektif atau memiliki dukungan dari orang lain ya, maka yang pertama adalah kita harus mendukung diri kita sendiri supaya kita lebih percaya diri dan juga kita lebih bisa memaksimalkan potensi, seperti itu. Dan yang kelima adalah seleksi akun medsos yang kita ikuti di zaman sekarang ya. Memang sosial media itu erat kaitannya, apalagi dengan generasi muda, kemudian bahkan yang sudah di atas 30-40 sekarang sudah bersosial media semuanya. Jadi sosial media kini memiliki peran penting atau peran yang cukup signifikan untuk mengarahkan mindset seseorang, pola pikir seseorang, paradigma seseorang, semuanya bisa digiring melalui media sosial, termasuk diri kita. Nah, kita harus menyeleksi akun sosial media mana yang perlu kita ikuti, sumber informasi mana yang perlu kita follow, sehingga kita bisa memaksimalkan pikiran kita ke arah yang positif seperti itu, dan tidak tertekan dengan apa yang disuarakan oleh alam, tidak tertekan dengan apa yang disuarakan oleh orang-orang di sekitar kita, apa yang di-share oleh sosial media yang kita follow, yang kita baca, yang kita tonton, kita dengarkan dan kita nikmati, seperti itu sahabat.
Jadi intinya pada konten kali ini Fatma mau mengajak kepada teman-teman untuk bersyukur tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam wujud tubuh kita ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk merawat tubuh karena Allah memberikan kita dengan sebaik-baik bentuk kita. Mari kita rawat, mari kita jaga. Ketika kita tidak mendengarkan pendapat orang lain, bukan berarti lantas kita boleh tidak memperdulikan diri kita, tubuh kita, tetapi malah dari situ mari kita senantiasa memperbaiki diri, mari senantiasa kita merawat diri kita agar kita bisa menjaga apa yang diciptakan oleh Allah dan menjaga apa yang dikaruniakan dan dititipkan Allah kepada kita. Semoga kita semuanya sehat selalu ya, dan juga kita diberikan oleh Allah kelapangan hati untuk senantiasa bersyukur dan pikiran-pikiran yang positif untuk tidak tertekan akan hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu untuk menjadi beban. Mari kita fokus untuk berkarya, fokus untuk bermakna. Itu saja ya sharing dari Fatma di Ahad ini, semoga menjadi manfaat. Cukup sekian, see you next time. Don't forget to like, comment, subscribe, dan jika konten ini dirasa bermanfaat, silakan di-share. Jika ada saran bisa dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.